Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita perhatikan info GBICI pada minggu ini. Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Lumatau dalam ibadah pagi 1 dan Pendeta Andreas dalam ibadah pagi 2 atas pelayanannya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. PBI dan WBI akan mengadakan persekutuan gabungan sebagai persekutuan terakhir di tahun 2025 pada hari Sabtu, 15 November 2025 yang bertepat di Desa Pelangi Sentul. Pembicara Pendeta Stefanus Ngatimin dengan tema Mengandalkan Tuhan, Kunci Keberhasilan. Amsal 3 ayat 5-6. MC Bapak dan Ibu Ferdianto, musik Bapak Edi Sandisugi, Bapak Vanuel, Bapak Yohanes Wijaya, dan Bapak Joni Wijaya. Kelas persiapan baptisan dan keanggotaan tahap keempat akan dimulai pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut kelas ini, silakan hadir pada pukul 8.00 WIB. Doakan Pendeta Stefanus, Bapak Suhermanto, dan Bapak Dedi Tampan yang hari ini masih melayani di GBICI Cabang Anugerah Amet, supaya menjadi berkat dan akan pulang ke Jakarta besok malam. Mari mengucap syukur untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Bref Lazar Baker pada tanggal 9 November, Bapak Alisandre Waruwu pada tanggal 10 November, Ibu Novita Wijaya, Bapak Purnomo, Ibu Priyati atau Ibu Joni Yasin pada tanggal 11 November, Ibu Patricia Smitri Pandey pada tanggal 12 November, Saudara Riko Saputra pada tanggal 13 November. Dan yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, Bapak dan Ibu Yosia Kurniadi pada tanggal 9 November yang ke-1, dan Bapak Ibu Joni pada tanggal 10 November yang ke-7. Mari mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini panggilan berbakti diambil dari Mazmur 100. Demikian firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bersama-sama akan naikkan sebuah pujian, Saat Ku Menyembahmu. Bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Ku angkat
mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan, kasih karunia, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk berbakti bersama-sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, agar kami boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh datang dengan kerendahan hati kami. Kami boleh bersekutu mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami ya Bapa, mengurapi kami, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon ampun segala dosa dan kelemahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita patut memuji nama Tuhan karena Roh Kudus yang Maha Suci. Kita naikkan pujian dari nyanyian pujian 88. Ya Roh Kudus sucikan. Kita pujikan semua ayat. Bait yang keempat. Kita akan bersama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberi, panggilan memberi
dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada pertengahan ibadah ini. Kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan dan perpuluhan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui Gereja Baptis Cengkareng Indah. Biarlah Engkau Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Engkau memberkati kami semua Tuhan dalam usaha pekerjaan kami. Biarlah kami senantiasa boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan perpuluhan kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji nama Tuhan, berkat anak cucu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jerry Lumantau dengan judul Mematikan Cara Hidup yang Lama. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian, Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Selidiki
aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Telah bagimu. kulihat kebaikan-Mu Tuhan, Dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap telah kulihat setia. kebaikan-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Apa kabar semuanya? Sehat ya? Gimana, ada yang periksa kemarin? Ada pemeriksaan gratis ya? Saya juga ikut ya, istri saya ikut. Ya, bersyukur atas penyertaan Tuhan, kegiatan kemarin itu boleh terlaksana dengan baik. Tapi waktu saya periksa Bapak Saudara, kolesterol saya tinggi rupanya. Ya, terlalu banyak lemak katanya ya. Nggak boleh banyak makan gorengan ya. Waduh, saya bilang ini gimana ya, karena kita PB itu kalau sekolah minggu ya kebanyakan makannya gorengan gitu. Jadi kata ada yang saya dengar kemarin, oh kalau gitu mendingan makan yang rebus katanya ya, supaya sehat. Ya, tapi puji Tuhan masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hari ini kalau kita pun boleh datang itu karena kita diberi kekuatan, kesehatan untuk melangkahkan kaki kita datang di tempat ini. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan bagi saya dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Stefanus Gatimin yang saat ini sedang berada di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah cabang ya Anugerah Amet ya. Nah, terima kasih untuk kesempatan ini dan marilah Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil, kita baca sampai ayat 19. Sekali lagi kita buka dalam Yeremia pasal 6 ayat 10 sampai 19. Saya mulai ayat 10. Kemudian Bapak Ibu Saudara ayat 11 kita baca silih berganti. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Terima kasih, silakan duduk Bapak Saudara. Nah, judul firman Tuhan kita pagi hari ini adalah dipanggil mematikan cara hidup lama. Dipanggil mematikan cara hidup lama. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah percaya ya kepada Yesus.
sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara berpengalaman dengan hal tersebut, tentunya dalam perjalanan hidup kita tidak mudah ya, setelah Bapak Ibu Saudara ambil keputusan meninggalkan hidup yang lama itu, memberi diri percaya kepada Yesus dan dibaptis. Setelah dalam perjalanan hidup, sampai hari ini, kita terus berjuang melawan dosa. Dan kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita tergoda untuk kembali ke dalam cara hidup kita yang lama. Dan tidak sedikit orang yang sudah menyatakan dirinya sudah percaya, sudah memberi diri untuk dibaptis. Tetapi dia masih kembali ke dalam cara hidupnya yang lama. Saya tahu ini tidak mudah Bapak Saudara. Tapi kita bersyukur di dalam hidupan kita sebagai orang yang sudah percaya, kita ada Roh Kudus. Itu yang membedakan dalam hidupan orang di dalam perjanjian lama. Roh Kudus belum diam secara permanen dalam hidupan umatnya. Tapi kita sekarang ini, Tuhan memberikan Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita bergumul melawan dosa, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembacaan kita pada saat ini, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat, sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada bangsa Yehuda khususnya waktu itu? Pada waktu itu mereka sedang di dalam masa kehidupan moral yang sangat merosot. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka lupa bagaimana Tuhan yang membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Mereka telah ditebus dari Mesir dan menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka melakukan tipu. Kalau kita melihat dalam bagian ini, ketika Tuhan memanggil Yeremia, memakai Yeremia untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda, tidak ada yang mau mendengar Bapak Ibu Saudara. Mereka menutup telinga mereka. Bahkan firman Tuhan dikatakan dicemooh oleh mereka. Bayangkan firman Tuhan tidak dipakai lagi. Mereka tidak senang ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak mau mendengar. Kita lihat itu di dalam ayat ke-10 ya. Yeremia sampai putus asa, dia bilang, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan. Dia bilang, kepada siapa lagi? Tidak ada yang mau mendengar ya. Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Oh, ini luar biasa. Orang kalau sudah tidak menyukai firman Tuhan, apalagi dicemooh firman Tuhan itu. Ada apa dengan orang itu? Inilah yang terjadi kepada bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Tidak ada terkecuali, dari yang kecil, dari orang biasa sampai orang yang besar. Bahkan dikatakan di sini, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Oh, ini luar biasa. Baik nabi maupun imam, nabi dan imam itu dalam perjanjian lama, itu pemimpin-pemimpin rohani yang tinggi, yang dipercayakan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, semua melakukan tipu. Kita bisa bayangkan, pemimpin saja melakukan tipu seperti itu, mencari untung. Bagaimana dengan orang yang di bawahnya? Semua Bapak Ibu Saudara, terjadi kemerosotan moral yang sangat parah di waktu itu. Inilah gambaran yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Selama 40 tahun Bapak Saudara, Yeremia menyerukan pertobatan. Sejak dari Raja Yosia sampai
bangsa Yehuda dibuang ke Babel, mereka tetap saja mengeraskan hati mereka. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Nah, ada dalam bagian ini, apa respon saudara ketika Tuhan memanggil saudara untuk mematikan cara hidup lama? Kita akan belajar 3 bagian di dalam firman Tuhan ini. Apa respon kita ketika Tuhan memanggil kita untuk mematikan cara hidup yang lama? Saya percaya Tuhan yang sama, yang terus menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda, Dia juga terus menyerukan supaya kita juga berbalik kepada Dia. Dia juga sampai hari ini terus mau mengingatkan kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Yang pertama Bapak Saudara, mendengar dan menyukai teguran firman Tuhan. Ayat yang ke-10, kalau kita perhatikan seperti yang saya bacakan tadi, bahwa bangsa Yehuda, mereka tidak mendengar firman Tuhan. Mereka tidak menyukai teguran firman Tuhan. Ketika Tuhan menegur mereka, bukan mereka sadar, berbalik. Tapi mereka menghiraukan, tidak peduli. Itu yang terjadi. Nah, jangan kita menjadi seperti bangsa Yehuda, Bapak Saudara. Ketika Tuhan menegur kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Karena kecenderungan orang yang hidup dalam dosa biasanya tidak mau ditegur ya. Orang kalau sudah jatuh ke dalam dosa, dia membenarkan dirinya. Dia tidak suka ditegur. Kalau ditegur, malah apa? Dia berbalik marah. Ya. Kadangkala Bapak Saudara, pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dipakai Tuhan untuk menegur jemaat yang hidup di dalam dosa. Tetapi kadangkala ada jemaat yang malah menjadi marah kepada pendeta. Itu kenyataan terjadi Bapak Saudara. Saya ingat waktu saya masih pelayanan di Manado, ada salah satu hamba Tuhan, pendeta, yang menegur jemaat berbuat dosa, tapi pendeta malah dipukul. Ya, dipukul Bapak Saudara pendetanya. Tapi apa yang terjadi? Menjelang beberapa waktu kemudian, orang yang memukul itu tiba-tiba mati. Ya, bukan menakut-nakuti, tapi kita tidak tahu kenapa. Tapi itulah akibat dari orang yang tidak mau ditegur. Jadi Bapak Saudara, mari kita membuka hati kita, mendengarkan, membuka telinga kita, mendengarkan firman Tuhan, menyukai teguran. Kita harus suka dengan teguran firman Tuhan. Ya, saya bersyukur kalau saya mendengarkan firman Tuhan itu menegur saya. Saya tertemplak, ya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa dan saya mau ikut Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Saudara ketika Bapak Saudara merasa ditegur dengan firman Tuhan? Apakah juga kita menyukai teguran firman Tuhan itu? Ya, jangan seperti bangsa Yehuda ini, ketika ditegur Tuhan, mereka tidak mau mendengar. Ada contoh di dalam Alkitab Petrus ya. Petrus ini dia pernah menyangkal Yesus ya. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia merasa bersalah, berdosa dan dia lari. Ya. Kemudian Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia setelah kebangkitannya, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Petrus sungguh-sungguh merasa sampai dia menangis 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia sadar Bapak Saudara, bahwa dia bersalah. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, aku mengasihi engkau, Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menyukai teguran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai terang bagi jalan kita. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu kita harus jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjatuh. Bahkan di Mazmur
1 ayat 2 sampai 3 dikatakan orang yang menyukai firman Tuhan itu ya dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati orang yang menyukai firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan ini. Sudah berapa kali kita membaca firman Tuhan? Kita selesaikan membaca Alkitab. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara menjadikan kebiasaan kita setiap hari menjadikan firman Tuhan ini sebagai makanan rohani yang kita perlukan. Baca firman Tuhan itu. Jangan biarkan Alkitab itu di lemari ya, atau ada mungkin Alkitab sampai udah berdebu. Ya. Mungkin orang bilang sekarang kan ada HP, bisa dibaca di HP. Iya, tapi kalau kita ada Alkitab Bapak Saudara dalam bentuk buku ini, lebih baik kita baca. Kalau yang sudah tua-tua mungkin bagus beli Alkitab yang ada yang tulisannya yang besar ya. Ya saya dulu waktu masih muda, Alkitab saya kecil. Saya ingat itu, Alkitab pertama itu kecil. Sekarang saya kalau mau baca itu tidak, mata saya sudah tidak ini lagi ya, mampu membacanya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi yang agak lebih besar. Nah jadi Bapak Saudara, mari mencintai firman Tuhan. Menyukai teguran firman. Kalau kita membaca ada sesuatu yang menyentuh hati kita, menegur hati kita, kita harus sadar berbalik kepada Tuhan. Itu respon yang pertama. Yang kedua, respon yang kedua, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang lama. Ayat yang ke-13 yang kita sudah baca tadi juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Bayangkan Bapak Saudara, dari kecil yang besar mengejar untung, nabi maupun imam, mereka semua melakukan tipu. Sering kita dengar diberitakan, oh ada korupsi di dalam pemerintahan kita. Tapi kalau korupsi dalam pemerintahan kita kan masih kita mendengar mungkin orang yang melakukan tipu itu mencari untung ya mungkin hanya segelintir orang saja. Ya, masih ada orang yang di pemerintah kita yang bersih. Ya. Tapi kalau kita lihat ini Bapak Saudara, kita bisa bayangkan bangsa Yehuda. Semua melakukan tipu. Dari yang kecil sampai yang besar. Imam, nabi semuanya, baik dalam pemerintahan, dalam kerajaan Yehuda maupun rohaniawan, para nabi, para imam, semua melakukan tipu. Nah ini parah ini. Itu sebabnya Bapak Saudara, Tuhan mau supaya mereka bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Mungkin kan orang bilang, nggak apa-apa kan pendeta kalau kita tipu-tipu kecil gitu. Emang ada tipu-tipu kecil? Ya? Ada. Tipu-tipu kecil ya, tipu-tipu kecil lama-lama kecil-kecil jadi besar ya. Nggak ada itu tipu-tipu kecil ya. Kita harus buang itu. Orang yang sudah percaya kita harus sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Nah Tuhan memberi petunjuk ayat 16 supaya mereka menempuh jalan yang baik agar jiwa mereka mendapatkan ketenangan. Tetapi mereka tidak mau menempuhnya kata firman Tuhan. Artinya mereka tidak mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan sudah memperingatkan mereka, ayo ikut jalan yang ini supaya baik keadaanmu. Mereka tidak mendengar. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan menegur kita, apakah kita masih mengeraskan hati seperti bangsa Yehuda? Atau kita mau berbalik kepada Tuhan? Di suatu desa Bapak Ibu Saudara, itu ada gangguan para petani, di mana ada monyet-monyet yang datang
mengganggu hasil pertanian mereka. Ya. Nah, satu kali petani ini dia punya ide, ya, untuk menangkap monyet ini. Dia pasang perangkap dari kelapa itu, buah kelapa, kemudian dia potong, dia kasih lubang sedikit supaya tangan apa kaki ya monyet, ya tangan monyet itu masuk ke dalam ya, untuk mengambil buah kelapa itu. Nah, dipasanglah beberapa ya saudara. Akhirnya benar terjadi, monyet itu kena perangkap itu. Karena apa? Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam buah kelapa itu, dia menggaruk untuk mengambil dalamnya itu. Ketika dia sudah genggam, dia mau tarik kan? Dia tarik tidak bisa ya. Karena dia menggenggam buah kelapa itu, susah. Apalagi dua-dua tangannya sudah begini. Akhirnya disitulah monyet itu tertangkap. Nah, dari ilustrasi ini Bapak Saudara, saya mau katakan, dosa juga kadangkala seperti itu. Ketika kita menggenggam erat-erat, mungkin Bapak Saudara susah untuk keluar dari persoalan hidupan saudara. Karena kita terlalu menggenggam, mencintai dosa itu, cara hidup yang lama itu. Tuhan mau supaya kita terbebas dari belenggu dosa itu. Kita harus lepaskan itu. Jadi Bapak Saudara, bagaimana caranya supaya monyet itu bisa terlepas dari jerat itu? Apakah dia terus menggenggam? Ya tidak bisa, dia harus lepaskan itu sehingga dia bisa menarik tangannya keluar. Sama juga dengan hidupan kita. Supaya kita bisa terlepas dari jerat, jangan genggam dosa itu. Lepaskan Bapak Saudara, lepaskan. Tinggalkan, buang itu. Itu menghambat perjalanan, itu menghambat pertumbuhan iman kita. Tuhan dengan penuh kasih dan sabar selama 40 tahun melalui Yeremia berkali-kali memanggil mereka untuk bertobat, meninggalkan cara hidup lama, tetapi tidak ada yang mendengar. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Sampai hari ini Tuhan dengan penuh kasih dan sabar memanggil anak-anaknya untuk bertobat. Tuhan sabar Bapak Saudara, Tuhan sabar. Bangsa Yehuda aja 40 tahun ditunggu Tuhan untuk berbalik sampai mereka dibuang, tapi mereka tidak mendengar. Kata bertobat Bapak Saudara dalam bahasa Ibrani itu suf. Suf itu artinya secara harafiah berbalik. Ya, seperti kita begini, kalau berbalik arah itu kan berapa derajat? Bukan 360 ya, kalau 360 berarti balik lagi ke sini ya. 180 derajat. Ya, jadi seperti ini. Itu kata bertobat, artinya berbalik arah. Mungkin hidupan yang lama kita arahnya ke sana kan. Hidup di dalam dosa. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan untuk bertobat, kita berbalik arah, mengikut Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sejauh ini sudah berapa jauh Bapak Saudara berjalan? Sudah lama? Mungkin ada yang baru bertobat, baru dibaptis, mungkin baru beberapa hari ini. Atau mungkin sudah Bapak Saudara sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Dalam perjalanan Bapak Saudara mengikut Tuhan, ada banyak kerikil-kerikil tajam yang saudara lalui, bukan? Dan ada banyak godaan yang ada di sekeliling kita, yang menggoda kita untuk kembali ke sana. Ya mungkin dalam perjalanan Bapak Saudara, ketika saudara ikut Tuhan, ketika ada godaan mungkin saudara lihat, ya mungkin lewatlah ya, terus berjalan, godaan lagi lewat, saudara lihat, terus lagi. Lama-kelamaan ketika terus godaan lewat, Bapak Saudara lihat begini, lama-lama, berbalik Bapak Saudara. Ya itu kan, kadangkala kita mungkin hanya sedikit-sedikit, lihat dulu, lama-lama kelamaan, mulai tertarik, hati kita mulai terpikat. Lama-kelamaan kita mungkin sudah berapa derajat ini, ya. Lama-lama kita berbalik lagi. Dan ketika Bapak Saudara berbalik
ke dalam cara hidup yang lama. Saudara meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan terus berjalan jauh atau Tuhan masih ada di samping kita menunggu kita? Ketika kita berbalik ke dalam cara hidup yang lama, Tuhan ada di belakang kita, menantikan kita berbalik lagi. Tuhan ada di belakang, Bapak Saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan juga berkata, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan tetap setia, Bapak Saudara. Dia setia menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Jadi Bapak Saudara, meskipun perjalanan sulit, ikutlah Tuhan terus. Dia ada di depan kita, gembala yang baik. Dia mau menuntun kita dombanya ke jalan yang benar. Jangan berbelok, jangan kita menyukai jalan yang lain. Ikut terus jalan Tuhan. Ikut jalan Tuhan sulit apa susah, Bapak Saudara? Bagaimana Bapak Saudara yang sudah berpengalaman lebih lama dengan Tuhan? Mungkin seperti Ibu Esther, berjalan dengan Tuhan bagaimana, Bu? Banyak tantangan ya. Tapi Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita, Bapak Saudara. Mereka sudah banyak pengalaman pahit manis sudah mereka lalui, suka duka sudah lalui. Ya, tetap ikut Tuhan meskipun sulit, bertobat Bapak Saudara, tinggalkan perbuatan kita yang lama. Apa contoh-contoh perbuatan lama apa? Ya, mencuri, ya, itu kan kebiasaan yang lama, mencuri, berbohong. Apalagi berzina, membenci orang, marah, amarah itu dendam, iri hati. Itu cara-cara hidup yang lama. Coba renungkan dalam hidup saudara, masih ada nggak itu? Kalau masih ada berarti kita masih hidup dalam hidup cara yang lama. Orang yang sudah di dalam Tuhan, harusnya dia meninggalkan semuanya itu dan hidup baru di dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Saudara, respon yang kedua, kita harus bertobat dari cara hidup yang lama. Dan respon yang ketiga, untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk mematikan cara hidup yang lama, kita harus merasa malu dan jijik untuk melakukan dosa. Kita lihat ayat 15. Berkata, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Saudara, kita harus meresponi panggilan Tuhan mematikan cara hidup yang lama dengan perasaan malu dan jijik terhadap dosa, melakukan dosa. Kalau kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bangsa Yehuda ketika mereka jatuh dalam cara hidup yang lama, mereka menganggap melakukan dosa itu hal yang biasa. Mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa jijik dengan perbuatan mereka. Ada contoh dalam Alkitab Paulus, Bapak Saudara. Apa anggapan Paulus terhadap hidupannya yang lama? Dia menganggap masa lalunya itu sebagai apa? Sampah, Bapak Saudara. Dia menganggap masa lalunya itu sampah. Dosa masa lalunya sebagai sampah. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana respon kita kalau melihat sampah atau lewat di tumpukan sampah, biasanya gimana reaksi kita? Apakah Bapak Saudara lewat di tempat sampah, Bapak Saudara? Enggak ya?
Pasti kita begini reaksinya. Ya, saya juga kadang di motor begitu, saudara. Kalau di sini daerah sini ya biasa kita lewat ya. Di jalan ini, waduh saya kalau di situ kadangkala mungkin kita membelakangi mobil sampah itu, truk sampah itu, kadangkala saya berusaha kalau di motor melewatinya. Ya, itu sampah, Bapak Saudara. Tidak ada orang yang, coba bayangkan Bapak Saudara kalau mau makan makanan enak tapi di depan tumpukan sampah. Ya, nggak tenang kita pasti mau makan kan. Nah itu maksud Paulus, dia menganggap masa lalunya itu sampah, dosa itu sampah. Apakah Bapak Saudara juga mau meresponi seperti itu terhadap dosa kita? Menganggap dosa saya itu sebagai sampah, saya nggak mau dekat lagi. Saya nggak mau melakukan lagi dosa ini karena itu sampah. Saya mau buang jauh-jauh. Bayangkan Bapak Saudara di rumah Bapak Saudara sampah itu tidak dibuang-buang, ditumpuk terus di situ. Mungkin 1-2 hari masih oke, lama-kelamaan ya itu akan menjadi busuk dan mengganggu. Bahkan membuat kita sakit. Itu dosa membuat kita menderita Bapak Saudara, membuat kita sakit. Sakit secara mental, secara rohani, bahkan juga orang kalau terus menerus dalam dosa, dia bisa sakit juga secara fisiknya. Contohnya orang yang pakai narkoba ya. Terus menerus dia gunakan kecanduan lama-kelamaan sampai mati dia. Ya. Orang yang kecanduan seks bebas, ya, terus berzina, terus melakukan hubungan di luar pernikahan. Kalau dia tidak berbalik lama-kelamaan, bagaimana hidupnya? Ada yang sampai tertular HIV, AIDS itu kan. Jadi Bapak Saudara tidak main-main dengan dosa. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 3. Barang siapa ku kasihi, dia ketegur dan ku hajar. Kalau Tuhan menegur kita dengan firman Tuhan, itu tandanya Tuhan sayang. Tuhan mengasihi kita. Bersyukur kalau Tuhan masih tegur kita. Bersyukur karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, itu sebabnya dia tidak berhenti menegur, terus memperingatkan mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dia sudah menebus kehidupan kita. Darahnya sudah tertumpah di atas kayu salib. Dia sudah membayar lunas. Sebelum mati Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dosa sudah lunas melalui pengorbanannya. Jangan sia-siakan anugerah itu. Kita harus hidup ikut kehendak Tuhan. Kita harus merasa malu dengan dosa kita. Kita harus merasa jijik dengan dosa kita. Jangan mencintai dosa. Kenyataannya sekarang Bapak Saudara, orang-orang tidak malu lagi dengan dosa ya. Menganggap biasa, bahkan terang-terangan di depan umum, merasa bangga. Ada kan orang begitu ya, bangga dengan dosa. Ya. Saya dulu begitu Bapak Saudara, waktu saya masih muda itu, di kampung itu, kalau sudah mabuk itu, orang Manado itu kan terkenal minumannya cap tikus ya, panelis. Panelis tahu itu, karena sama kita orang timur, kalau di NTT lain lagi ya namanya ya apa. Manado itu cap tikus. Kalau dibakar itu dia nyala biru, Saudara. Nah, saya merasa bangga dulu bergaul dengan teman, merasa enggak kalau mau bergaul dengan teman-teman seangkatan saya itu merasa apa ya? Enggak apa selevel dengan mereka atau mungkin merasa enggak diterima kalau kita enggak minum. Jadi merasa bangga ya. Sombong ya. Nah jadi Bapak Saudara, kita harusnya merasa malu dengan dosa itu. Ketika saya mengingat masa lalu semuanya yang pernah saya lakukan, saya merasa malu. Kenapa saya melakukan itu dulu? Saya sudah menganggap itu sampah gitu. Jangan tertarik lagi dengan itu. Ikut Tuhan.
Sebagai penutup Bapak Saudara, marilah kita meresponi panggilan Tuhan untuk mematikan cara hidup kita yang lama dengan 3 hal tadi yang sudah kita belajar bersama. Pertama, yaitu mendengar dan menyukai teguran firman Tuhan. Kedua, yaitu bertobat dari cara hidup yang lama. Dan yang ketiga, kita merasa malu dan jijik dengan perbuatan dosa kita. Ingatlah akan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan kita sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah selamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerahnya. Kita bersyukur seperti saya katakan tadi Bapak Saudara, kita ada Roh Kudus, andalkan Tuhan. Roh Kudus akan membantu Bapak Saudara untuk mematikan cara hidup yang lama. Biarlah Bapak Saudara berbuah, buah roh ya. Buah roh itu terus bertumbuh dalam kehidupan Bapak Saudara, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Biarlah itu yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita mematikan cara hidup yang lama dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita meresponi panggilan Tuhan ini. Mari renungkan kehidupan Bapak Ibu Saudara selama ini. Ketika Bapak Saudara dalam perjalanan mengikut Tuhan. Mungkin Bapak Saudara saat ini sedang berjuang melawan dosa. Untuk meninggalkan, untuk mematikan cara hidup yang lama. Mungkin Bapak Saudara mengalami kesulitan atas kebiasaan itu. Minta Tuhan untuk menolong Bapak Saudara. Berdoa kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua pada kesempatan ini untuk merenungkan kehidupan kita semua. Tuhan memanggil kita untuk mematikan cara hidup yang lama. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari semua katakan.
Gunakan kesempatan saat ini, jangan sia-siakan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini mau berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup yang lama, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bertobatlah Bapak Saudara, tinggalkan itu. Jangan kita genggam dosa itu. Jangan kita mencintai kebiasaan lama itu. Buanglah semuanya itu tuh. Itu adalah sampah. Itu menghambat pertumbuhan rohani itu. Menghambat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan, matikan cara hidup kita yang lama. Saya mengajak Bapak Saudara untuk berdoa saat ini. Bagi Bapak Saudara yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupan Bapak Saudara kepada Tuhan, silakan angkat tanganmu. Jangan malu Bapak Saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Inilah saatnya Bapak Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau berkomitmen Tuhan. Saya mau ikut Tuhan meskipun perjalanan ini sulit. Saya mau ikut Engkau. Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Saudara. Ada di antara Bapak Saudara? Silakan angkat tangan. Saya mau mendoakan Bapak Saudara. Mungkin selama ini Bapak Saudara sulit untuk melepaskan dosa. Saya mau berdoa buat Bapak Saudara. Tuhan akan menolong Saudara untuk melepaskan dosa-dosa itu. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih. Tuhan Allah kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu. Saat ini yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan tahu beban mereka. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, berikan damai sejahtera. Berikanlah pertolongan, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka yang berdiri di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan. Silakan turunkan tangan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu. Dalam perjalanan hidupan kami tidak mudah Tuhan. Selalu saja ada godaan yang datang menghampiri kami, mempengaruhi kami. Supaya kami berbalik dari cara hidup yang lama. Saat ini Tuhan kami berdoa. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Peganglah tangan kami erat-erat Tuhan. Jagalah kami Tuhan. Lindungilah kami dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami tidak terjatuh ke dalam dosa. Karena iblis terus berusaha berjuang menarik kami. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih dahsyat, yang akan menolong anak-anak-Mu. Bantulah kami Tuhan. Mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang masih kami lakukan. Kami mau berkomitmen hari ini di hadapan Tuhan. Kami mau meninggalkan itu Tuhan. Kami mau menganggap itu sampah, tidak berguna. Dan kami mau ikut kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah minggu pagi pertama ini. Karena Tuhan sudah menyertai. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini. Menerima berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Tuhan kami berdoa khusus buat hamba-Mu, Pendeta Stefanus. Bersama dengan Bapak Sohermanto dan Bapak Dedi Tampan yang hari ini masih dalam pelayanan di GBC Cabang Anugerah Amet. Tuhan menyertai mereka di sana. Bahkan rencana perjalanan pulang kembali ke Jakarta besok malam. Kiranya Tuhan akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan menolong pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, kabinet. Tuhan memberkati sampai dengan di provinsi, kabupaten, kota, sampai ke daerah-daerah pelosok. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah kami boleh hidup dalam damai sejahtera, aman, tentram. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa dan negara ini.
Kami berdoa juga untuk pembangunan gedung sekolah GBI, gedung sekolah Baptis Cengkareng Indah. Tuhan memberkati panitia yang bekerja, dana yang diperlukan, Tuhanlah yang akan menyediakan dan mencukupkannya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di cabang dan TPW juga, Tuhan memberkati hari ini dalam pelayanan mereka. Dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Memberkati hamba-hamba Tuhan ini, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan jemaat GBICI. Tuhan memberkati kami semua yang bergumul dengan sakit penyakit sampai saat ini Tuhan. Bahkan dalam masa pemulihan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan kami. Kami terus berharap kepada Tuhan. Dan pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan memberkati. Di sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap usaha, pekerjaan kami yang Tuhan percayakan. Kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk pulang kembali ke tempat kami masing-masing dengan berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, di mana Tuhanlah yang akan menyertai perjalanan hidup kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus akan terus dilimpahkan, akan terus menyertai, menjaga, melindungi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita sertailah kamu sekalian. Terima kasih ya. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu.